Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT bidang pengajaran khusus mata kuliah komunikasi organisasi. Perkenalkan, saya Melisa Arisanti SIKOM MSI dengan NIDN 0320058902. Saya adalah salah satu dosen dari jurusan Komunikasi dan Informasi FISIP Universitas Terbuka. Mata kuliah komunikasi organisasi ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini akan memberikan konsep-konsep dasar, teoritis, implementasi di dalam komunikasi organisasi. Materi yang akan dipelajari juga itu terdiri dari 9 modul yang dapat memberikan arahan, pemahaman, serta kompetensi yang merujuk pada konseptual komunikasi organisasi pada era masa kini, yang mana dapat ditinjau dari berbagai ruang lingkup komunikasi organisasi. Nah, dengan teman-teman mempelajari komunikasi organisasi ini, kemampuan yang diharapkan yaitu teman-teman mampu menjelaskan konsep-konsep dasar, teoritis, dan implementasi dari komunikasi organisasi. Selain itu juga, teman-teman dapat menganalisa kasus-kasus dan juga peristiwa yang ada di sekitar dari sudut pandang konseptual dan teoritis komunikasi organisasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di Universitas Terbuka ini itu memiliki 3 bentuk layanan bantuan belajar. Yang pertama adalah tutorial online, tutorial webinar, dan juga TMK. Di sini saya bertanggung jawab terhadap kelas tutorial online di Universitas Terbuka, khususnya adalah untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Teman-teman bisa mengakses tutorial online ini melalui website elearning.ut.ac.id. Di dalam elearning.ut.ac.id, di situ ada pembahasan tentang materi inisiasi dan juga pengayaan. Dan teman-teman juga wajib untuk mengerjakan tugas tutorial 1, 2, dan 3 di dalam pertemuan ketiga, kelima, dan juga yang ketujuh. Teman-teman juga wajib untuk mengerjakan tes formatif dan juga mengikuti diskusi yang ada di dalam 8 pertemuan di dalam tutorial online. Pada tutorial ini, saya akan membantu teman-teman dalam berdiskusi dan juga mengarahkan pada pengayaan tugas tutorial online. Nah, di dalam tutorial online ini juga sudah disediakan RPS, bahan materi, dan juga berbagai bahan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dan diakses di mana saja dan kapan saja secara maksimal oleh teman-teman semuanya. Dan juga di tutorial online ini saya akan memulai dengan adanya video sapaan agar kita lebih mengenal secara dekat, yang mana akan selalu ada di awal perkuliahan tutorial online per setiap pertemuannya. Kemudian nantinya akan saya komentari dan juga berikan penilaian. Untuk penilaian secara keseluruhan di dalam tutorial online ini itu didasarkan pada kehadiran itu berjumlah 20%, kemudian diskusi 30%, dan tugas tutorial 50%. Jika teman-teman mendapatkan hasil yang baik di dalam tutorial online ini, itu akan berkontribusi 40% bagi nilai akhir. Namun dengan persyaratan jika nilai UAS itu mencapai nilai minimum 30%. Teman-teman, selain tutorial online, saya juga biasanya memberikan pengayaan dalam bentuk tutorial webinar untuk materi-materi yang dianggap sulit untuk dipahami. Tujuannya agar teman-teman dapat memahami dan juga meningkatkan wawasan ataupun pengetahuan mengenai komunikasi organisasi secara langsung. Oke, silakan diikuti tutorial webinarnya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Hari ini pastinya yang tadi saya sudah singgung ya, kita akan belajar banyak tentang pesan dan media dalam komunikasi organisasi. Nah, ada pun beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pastinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan media dan saluran-saluran komunikasi organisasi yang tepat
dan juga efektif. Jenis pesan ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada jenis pesan menurut metode dan ada juga jenis-jenis pesan yang sesuai dengan isi pesannya. Nah, kalau bicara tentang jenis pesan menurut metode, itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah pesan visual. Pesan visual di sini itu adalah segala bentuk pesan dalam bentuk simbol, gambar, tanda, dan gerakan yang dapat ditangkap oleh mata dan juga bisa memberikan suatu makna. Jadi segala sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera penglihatan kita, gitu ya, itu disebut dengan pesan-pesan visual. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pesan audio. Pesan audio di sini adalah suatu bentuk pesan yang mana dalam bentuk suara. Jadi pesan tersebut itu hanya dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian jenis pesan yang ketiga apa? Gabungan dari keduanya, yaitu kedua pesan, yaitu pesan visual dan pesan audio, sehingga menjadi suatu bentuk pesan yang namanya pesan audio visual. Nah, pesan audio visual ini dianggap lebih powerful, lebih kaya karena mencakup dua kelebihan, ada audionya dan ada visualnya. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis pesan menurut isi pesan. Nah, di dalam komunikasi organisasi, jenis pesan di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pesan operasional. Nah, pesan operasional itu adalah suatu bentuk pesan yang berisi perintah-perintah kerja, cara-cara kerja, kemudian persoalan kerja, hasil kerja, evaluasi kerja, petunjuk, dan juga bimbingan kerja. Kemudian bentuk pesan yang kedua itu adalah pesan integrasi. Pesan integrasi di sini adalah suatu bentuk pesan yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ataupun untuk berkoordinasi dengan orang lain gitu ya di dalam organisasi. Nah, pastinya sifatnya pesan ini bersifat sosialisasi untuk menyampaikan informasi tertentu dan juga bersifat relasional gitu ya, untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk berkoordinasi dengan yang lain dan sebagainya. Nah, bentuk pesan yang ketiga itu adalah pesan regulasi. Nah, pesan regulasi ini biasanya kita lihat kalau misalnya teman-teman baru masuk menjadi karyawan di suatu perusahaan. Nah, pesan regulasi di sini itu biasanya berisi sanksi, berisi reward, gitu ya, berisi aturan-aturan, kemudian kebijakan, tata cara, dan sebagainya yang harus diterapkan oleh semua karyawan agar sesuai dengan koridor ataupun arahan pedoman yang memang diterapkan di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar banyak ya terkait dengan bagaimana sih pesan-pesan, jenis-jenis pesan di dalam komunikasi organisasi. Nah, sekarang teman-teman akan belajar banyak tentang strategi-strategi dalam penentuan media. Nah, ini penting banget loh teman-teman, karena pada saat teman-teman bekerja di suatu organisasi tertentu gitu ya, pastinya harus memperhatikan media-media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi dari perusahaan kepada stakeholder internal maupun stakeholder eksternal gitu. Nah, oleh karena itu, perlu sekali teman-teman memilih secara bijak media-media mana sih yang relevan, media-media mana sih yang sesuai dengan tujuan dari organisasi ataupun tujuan dari proyek-proyek tertentu di dalam organisasi. Nah, saat kita memilih media komunikasi, ada beberapa hal pertimbangan yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah dari ketersediaan medianya. Karena setiap perusahaan ataupun setiap organisasi itu memiliki sarana dan prasarana yang beda-beda, teman-teman, gitu ya. Ada yang memang instansi ataupun perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik di dalam komunikasi, gitu ya. Tapi ada juga yang tidak, gitu. Jadi biasanya
media komunikasi apapun yang digunakan di dalam komunikasi organisasi itu pasti akan mempertimbangkan inventarisasi yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan biaya yang dianggarkan. Kalau bisa jangan kita menggunakan media-media komunikasi yang ternyata lost budget gitu, di luar dari budget yang dianggarkan. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan biaya yang dianggarkan gitu. Terus kemudian gunakan media-media yang memang memiliki anggaran biaya yang lebih kecil tapi dampak ataupun efeknya itu sangat besar gitu. Nah, ini akan sangat penting sekali gitu teman-teman di dalam suatu perusahaan itu biar bisa efisien tapi juga bisa efektif dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga adalah kita mempertimbangkan dari dampak yang diharapkan. Ini penting juga teman-teman. Saat kita memilih ataupun menentukan media, kita pastinya melihat dampak apa sih yang pengen diharapkan dari perusahaan ataupun organisasi gitu. Kalau misalnya dampaknya pengennya besar gitu, pastinya kita harus lihat dulu media mana nih yang sesuai dengan audiens kita. Terus kemudian media mana nih yang bisa menjangkau secara luas audiens utama kita gitu ya. Terus kemudian media mana nih yang bisa menyampaikan pesan-pesan dengan kelebihan-kelebihan yang bisa memberikan dampak ataupun pengaruh yang sangat powerful, yang sangat kuat, sangat besar sekali sesuai dengan tujuan dari organisasi. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah relevansi. Relevansi ini udah pasti ya bagaimana media tersebut itu sesuai dengan tujuan organisasi kita dan sesuai dengan target audiens kita ataupun target dari pesan-pesan komunikasi kita. Kemudian yang kelima adalah saat menentukan media itu juga sangat mempertimbangkan tanggapan ataupun respon yang diinginkan. Kalau misalnya respon yang diinginkan itu adalah respon yang untuk mempengaruhi, mengubah pikiran dari lawan bicara kita gitu supaya responnya positif terhadap pesan yang kita sampaikan ya kan. Berarti harus gunakan media-media yang lebih kuat gitu untuk menyampaikan pesan kita itu secara diplomatis dan secara persuasif gitu. Contoh misalnya kita lebih memilih menggunakan telepon dibandingkan menggunakan chat WhatsApp gitu ya. Itu berarti kita memilih berdasarkan tanggapan ataupun respon yang kita inginkan gitu supaya bisa mempengaruhi, supaya respon dari audiensnya positif terhadap kita tentukan media yang sesuai. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga itu adalah saat kita menggunakan media-media komunikasi gitu ya, kita mempertimbangkan juga berdasarkan keterampilan dalam pemanfaatannya gitu. Terkadang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem-sistem ataupun aplikasi-aplikasi komunikasi tertentu, tapi ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan dari karyawan ataupun anggota dari perusahaannya gitu. Jadi perlu juga pada saat kita menggunakan media-media baru, media-media komunikasi yang canggih, tapi harus diimbangi juga dengan keterampilan ataupun kompetensi dalam menggunakan media-media komunikasi tersebut. Pada dasarnya, kalau kita bicara tentang komunikasi organisasi gitu ya, kita harus sangat peka terhadap konteks di mana komunikasi organisasi tersebut itu dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya kepekaan, maka kita akan juga mudah untuk memilih mana nih komunikasi yang sesuai dengan lawan bicara kita. Contoh komunikasi lisan itu dianggap paling efektif untuk menangani urusan-urusan yang sifatnya sensitif, rahasia gitu ya. Pastinya pengen menuntut keterbukaan dan kejujuran. Pastinya pengennya adanya penyampaian informasi yang segera, berarti kan harus menggunakan komunikasi lisan. Terus juga membutuhkan pengertian yang secara menyeluruh, kemudian penjelasan yang lebih komprehensif gitu kan. Kemudian atau tujuannya untuk bisa mempengaruhi lawan bicara kita, ya berarti itu harus menggunakan yang namanya komunikasi lisan. Beda halnya dengan komunikasi tulisan. Nah, kok biasanya komunikasi tertulis ini digunakan untuk berkomunikasi pada orang-orang yang memiliki jarak atau batasan waktu yang berbeda dengan kita gitu.
Sehingga dengan komunikasi tulisan tersebut gitu ya, itu semua apapun pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa terdokumentasi dengan sangat baik. Kemudian komunikasi dengan teknologi mesin gitu ya. Ini adalah merupakan pilihan teknologi terkini yang pastinya sering dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini. Nah, komunikasi teknologi mesin ini biasanya diterapkan ataupun dimanfaatkan dikarenakan orang-orang itu mempertimbangkan adanya urusan yang sifatnya rutin gitu ya. Jadi perlu adanya pesan yang terotomatisasi untuk dikirimkan kepada orang lain. Kemudian ada juga membutuhkan suatu bentuk pesan yang didistribusikan, diproses secara massal. Kemudian jika seseorang juga memiliki data yang kredibel dan akurat, itu biasanya juga bisa menggunakan teknologi mesin untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir adalah memiliki kompetensi keterampilan yang cukup untuk menjalankan teknologi media ataupun teknologi komunikasi tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi komunikasi itu terbagi menjadi beberapa bentuk media komunikasi. Pertama, komunikasi melalui telepon, kedua komunikasi melalui email, kemudian WhatsApp, dan yang terakhir secara virtual. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi melalui telepon, harapannya adalah teman-teman pada saat menelpon itu harusnya suaranya tidak monoton, kemudian ada perubahan suara, jadi ada dinamikanya gitu, sehingga orang ataupun lawan bicara kita pun itu menganggap bahwa kita itu bukan robot gitu, kita benar-benar manusia yang ingin menyampaikan suatu pesan gitu kepada dia. Kemudian nada suara itu sesuai dengan karakteristik Anda, karena setiap perusahaan ataupun organisasi kan punya identitas ataupun karakteristik tertentu. Dan biasanya pada saat teman-teman misalnya menjadi call center ataupun misalnya menjadi pegawai dari suatu perusahaan gitu ya, menangani customer service, menangani pelayanan kepada customer ataupun konsumen gitu ya, pasti akan sangat mempertimbangkan sesuai dengan karakteristik Anda. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara terlalu cepat, nanti khawatirnya apapun pesan yang disampaikan ternyata tidak disampaikan dengan sangat baik. Kemudian harus juga wajib bersikap sopan, kemudian pengucapannya juga wajib jelas, dan harus ada ketepatan dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu ternyata adalah informasi hoax. Harus kredibel, harus akurat gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi melalui email. Kalau melalui email itu berarti komunikasi secara tulisan ya teman-teman. Berarti teman-teman dituntut memiliki kemampuan menulis, mengirim, merespon pesan, dan juga meneruskan email ke pihak lainnya untuk teman-teman bisa menjalankan media komunikasi email. Kemudian pada saat penulisan pesan-pesan di email, pesan harus disusun dengan kata-kata yang cermat untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman kepada pihak lain. Kemudian informasi yang disampaikan juga harus benar, harus sopan, dan dikirimkan kepada alamat yang tepat gitu ya teman-teman. Dan diharapkan lagi teman-teman untuk menunjukkan profesionalitasnya sebagai karyawan ataupun anggota dari suatu instansi ataupun organisasi, ya wajib juga pada saat berkomunikasi melalui media email itu menggunakan signature. Signature itu berupa identitas dirinya teman-teman, alamat, nama lengkap, terus kemudian ditambah nomor telepon yang bisa dihubungi dan sebagainya gitu ya. Itu untuk menunjukkan signature ataupun untuk menunjukkan profesionalitas teman-teman itu dalam menyampaikan email. Kemudian ada juga komunikasi melalui WhatsApp. Ini penting banget ya teman-teman, karena terkadang teman-teman suka hilaf nih saat yang namanya menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi organisasi. Ingat ya teman-teman, WhatsApp itu pada dasarnya merupakan media yang bisa digunakan untuk komunikasi secara interpersonal, yaitu dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman kita. Tapi komunikasi melalui WhatsApp juga bisa digunakan untuk yang namanya mendelegasikan pekerjaan gitu. Sekarang banyak sekali ya, kalau misalnya
instansi-instansi, perusahaan-perusahaan yang menggunakan yang menggunakan WhatsApp gitu ya untuk berkoordinasi, mendelegasikan tugas dan sebagainya gitu. Nah, apa saja tips ataupun tata cara untuk berkomunikasi melalui WhatsApp? Yang pertama adalah wajib menerapkan salam, sapa, dan menyampaikan tujuan dengan sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa sopan, tidak typo, dan tanda baca sangat-sangat terbaca dan juga sangat tepat gitu. Banyak sekali orang-orang yang menuliskan pesan itu jadi misunderstanding karena seringnya typo dan terkadang isi pesan itu tidak jelas, tidak detail, dan sering disingkat-singkat. Nah, itu nggak boleh sama sekali ya teman-teman pada saat teman-teman mengirimkan pesan by WhatsApp. Kemudian teman-teman juga harus mempertimbangkan untuk berhati-hati gitu ya dalam menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi organisasi dengan anggota tim kita ataupun dengan atasan kita ataupun dengan rekan-rekan kerja kita di dalam organisasi ataupun perusahaan gitu. Karena terkadang pesan-pesan yang disampaikan di dalam WhatsApp tersebut gitu ya terkadang nggak sengaja gitu masuk ke dalam personal gitu ataupun yang personal tidak sengaja masuk ke dalam WhatsApp grup gitu, dan itu sangat-sangat perlu hati-hati sekali gitu mengingat kalau kita bicara tentang WhatsApp grup itu berkaitan dengan image kita, citra kita secara personal gitu ya terhadap orang-orang yang menjadi rekan kerja kita. Nah, ini yang terakhir, bagaimana komunikasi melalui virtual, ya pastinya ada tips-tipsnya juga. Yang pertama, perhatikan jadwal dan jangan terlambat, karena kita harus menghormati forum. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian rapi, sopan, serta pemilihan ruangan yang sesuai. Jangan sampai kita pada saat virtual meeting, ternyata ada di dalam kamar atau dalam kamar mandi, terus kemudian di belakangnya ada gantungan baju ataupun gantungan kain, anduk dan sebagainya yang harusnya tidak boleh terlihat pada saat di dalam layar virtual Zoom virtual meetingnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib standby selama acara berlangsung gitu ya, wajib banget standby. Kemudian fokus terhadap percakapan yang sedang berlangsung, ini juga penting sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian bicara jika dipersilahkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan jangan lupa klik icon raise hand gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, harap mengisi daftar kehadiran dan juga wajib dalam kondisi on cam. Kemudian itu aja yang ingin saya sampaikan terkait dengan media dan pesan di dalam komunikasi organisasi. Mudah-mudahan itu bermanfaat semua, karena itu berbicara tentang apa saja sih pesan-pesan yang bisa kita gunakan pada saat di dalam komunikasi organisasi, kemudian tips-tips dalam memilih media yang bijak gitu ya, yang sesuai dengan harapan dan keinginan dan juga tujuan dari organisasi. Kemudian juga kita tadi belajar juga berkaitan dengan bagaimana tips menggunakan media-media komunikasi yang sifatnya teknologi gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman terkait dengan pesan-pesan, saluran-saluran komunikasi, ataupun terkait dengan teknologi-teknologi, media-media teknologi yang biasa digunakan di dalam komunikasi organisasi. Silakan raise hand teman-teman yang ingin bertanya ataupun bisa juga bertanya di dalam kolom chat. Oke, silakan monggo. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Ibu Melisa, saya Siva izin bertanya. Baik, Ibu Melisa, berbicara perihal media, mungkin dalam masa pandemi ini media komunikasi sudah menjadi teman dekat kita semua. Ada media komunikasi itu WhatsApp yang mungkin memang menjadi suatu media besar yang digunakan oleh banyak organisasi. Nah, berbicara juga perihal hoax, di mana kita sebagai sender ataupun receiver di kanal WhatsApp, kadang-kadang kita nggak bisa stop Bu Melisa yang pesan diteruskan. Nah, mungkin ada tips perihal bagaimana kita bisa menelaah pesan yang kita terima itu hoax atau tidak. Mungkin terlihat dari rangka pesannya ataupun pengirim pesannya gitu, Bu Melisa. Terima kasih.
Oke, siap. Terima kasih banyak. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Siva ya. Terima kasih Siva atas pertanyaannya. Jadi penting sekali ya pada saat di dalam komunikasi organisasi, kita juga melihat kredibilitas pesan yang kita kirimkan. Jadi kredibilitas pesan yang dikirimkan tersebut itu juga sangat penting kita perhatikan. Terutama adalah kita lihat dulu apakah pesan yang kita terima ataupun pesan yang ingin kita sebarluaskan tersebut itu berasal dari sumber yang jelas gitu ya. Kalau misalnya di situ ada sumbernya yang jelas, oh ternyata kita lihat dari link-linknya adalah dari sumber portal berita online yang terpercaya, itu bisa termasuk adalah informasi yang akurat. Tetapi kalau misalnya ternyata link-linknya itu kan biasanya ada yang palsu. Nah, itu kita perlu yang namanya cross-check kembali. Apakah link-link tersebut itu terpercaya ataupun tidak. Kalau misalnya kita menerima pesan, tinggal cek aja di Google, itu biasanya kalau memang itu hoax, biasanya sudah ada klarifikasinya, ada konfirmasinya langsung bahwa itu beritanya ataupun informasinya hoax ataupun tidak. Gitu ya Siva ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi teman-teman yang lain terkait dengan komunikasi organisasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada di kolom chat Bu, ada yang keterbatasan sinyal. Oke, boleh. Bagaimana? Izin saya bacakan dari teman kita Rahmat. Izin Ibu Melisa, mohon maaf karena keterbatasan sinyal, bolehkah saya bertanya melalui kolom chat? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai komunikator dapat mencegah miskomunikasi pada komunikasi melalui media pada ranah komunikasi organisasi. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana sih cara kita mencegah miskomunikasi? Jadi, miskomunikasi itu terjadi itu karena kita terlalu dini untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Kalau misalnya pada saat kita berkomunikasi, wajib kita mendengarkan dengan sangat baik dulu apapun yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian untuk mencegah miskomunikasi juga, biasanya setelah kita mendengarkan dengan baik, berarti kita harus mengkonfirmasi benar atau tidak maksud dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu seperti itu gitu. Nah, itu adalah tips-tips guna untuk mencegah miskomunikasi di dalam komunikasi organisasi. Jadi yang pertama adalah kita harus yang namanya mindfulness dulu. Kita mendengarkan juga dengan sangat baik gitu, listening dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita sudah selesai mendengarkan, kita coba konfirmasi ataupun klarifikasi apakah informasi tersebut itu benar ataupun tidak gitu ya. Maksudnya benar ataupun tidak, itu untuk mencegah yang namanya miskomunikasi. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan oleh teman-teman supaya bisa mengurangi yang namanya miskomunikasi, karena maunya kita sebagai pengirim pesan maupun penerima pesan, komunikasi itu berjalan secara efektif. Berjalan secara efektif itu berarti antara receiver dan juga komunikator itu harusnya ada kesepahaman makna. Itu sama semuanya, apa yang dikirimkan dengan apa yang diterima pesannya, maknanya sama gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menghindari yang namanya miskomunikasi tersebut. Oke teman-teman, itu saja kali ya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Siva dan Rahmat. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak telah hadir di dalam perkuliahan ini, dan jangan lupa ya tetap mengerjakan tugas-tugas tuton ya untuk nilai akhir teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apapun yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.